Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas mengenai Android atau Android Studio ya. Di sini Android Studio itu merupakan seseorang programmer yang membuat aplikasi Android, iOS dan iOS dan Linux. Nah, di sini kita langsung mulai aja untuk di sini ada materi kedua yaitu cara pembuatan ini ya, desain. Oke, ini cara menjawabnya. Question 1. What is the name of the layout file for the main document? Jadi ini karena apa nama layout file layout untuk main activity. Nah, itu berasal ada dari activity main XML. Nah, dari mana activity main XML? Ini dari file kalau nggak salah ya di main activity Java atau enggak di Android manifest. Nah, itu di situ ada tuh namanya app apa gitu, terus main activity, terus di sini activity main XML. Nah, terus yang kedua, what is the name of the string result of the specific application? Nah, di sini namanya app name ya. Ini dapat dari XML. Oke, ini XML Android manifest kalau nggak salah. Ini Android manifest. Terus ini which tool do you use to create an emulator? Perangkat apa yang digunakan untuk membuat emulator baru? Di sini kita menggunakan AVD Manager Android Virtual Device. Kalau SDK itu buat Androidnya, ngerunning Android. Kalau tim editor ini buat tema. Kalau Android Device Monitor ini untuk kayak semacam ini ADB apa? Pokoknya untuk monitor tapi nggak bisa gerakin gitu. Tapi kalau AVD ini dia bisa monitor sekaligus gerakin. Dah gitu. Nah, di sini itu lanjut. You see the statement when activity layout is complete. And the locked pane, if the lock level menu is ini jalan nggak? Oke, jalan. Is the following. Multiple answer is okay. Nah, di sini itu kamu melihat statement di mana activity layout ini telah komplit, lalu muncul di bagian lock chat pane. Kamu bisa menemukan logging ya pada menu yang pada menunya ada di mana gitu, muncul di mana. Nah, sini multiple answer oke. Di sini kalau verbose itu bukan. Kalau debug itu dia debugging, bukan bagian dari ini ya, bukan bagian dari main activity layout is complete, bukan. Ini debug ini dan verbose ini untuk coding. Untuk error itu semacam kayak syntax error atau apapun itu. Nah, di sini ada info, jadi jawabannya itu info dan word. Kenapa info dan word? Karena info ini dia menampilkan info bahwa main activity layout itu sudah komplit. Nah, jika sudah jadi info ini untuk ini misalnya kayak info main activity layout is complete. Terus warning, misalnya warning app name pokoknya tidak boleh menggunakan spasi gitu, ada. Oke, di sini kita lanjut dari Nah, kita lanjut di sini kita membuat interaktif UI. Nah, kita buka Android dulu, Android Studio-nya. Ini di close Android Studio. Okay. Kalau untuk Android Studio itu sendiri, kalian jangan menggunakan atau merunningnya di device
Android Studio itu sendiri karena berat banget. Kalau mau kalian harus menggunakan physical device, yaitu device asli kalian dengan cara memasukkan USB ke HP kalian lalu menyalakan debugging mode. Nah di situ nanti ntar ada muncul di bagian sini kalau nggak salah debugging mode. Ini kita ignore aja atau sync ya. Sync masih tadi oh lagi progress, lagi download. Oke. Di sini kan kalian pasti begini ya, project source file ya. Tampilannya kayak tampilannya itu kayak ini. Nah, tampilannya kayak gini kan. Ini tuh nggak lengkap. Nah, cara lengkapnya itu dengan cara klik pada bagian project files ini, kalian pencet, lalu pilih namanya project. Nah, di sini ada banyak banget. Ada idea, app, src, android test gitu. Nah, tadi apa namanya? Sorry. Nah, ini kan muncul nih activity main XML nih. Ini dia udah otomatis kebuka ya, main activity Java sama activity main XML. Udah otomatis kebuka ketika dibuat. Oke, jadi dari awal dulu ya. Ini kita close saja. Yang penting kalian udah ngerti cara pakai ini diganti. Dan ini udah kebuka sendiri. Ini salah, saya buat baru ya. Biar kalian mengerti. Saya close dulu. Oke, saya close. Bentar ya, sabar. Kita close dulu. Kita bikin misalnya ini pengen dihapus. Nggak usah dihapus deh. Kalian pilih new project. Pada bagian new project kalian pilih yang namanya activity use activity. Kalian pencet next. Lalu di sini kalian pilih namanya misalnya toas apa? Di sini namanya itu disuruhnya belum ada ya. Namanya itu toas aja kali ya. Sorry. Oke, namanya toas aja. First toas aja. First toas. Nah, ini package example ini boleh diubah, boleh enggak, bebas, tapi serah. Misalnya pertemuan 4 ya. 4 atau 3 gitu. Nah, di sini saya pengen example aja. Ingat, ini sangat berpengaruh. Dan ini nama juga sangat berpengaruh. Kalian boleh pakai spasi, boleh tidak. Tapi saran saya jangan menggunakan spasi. Nah, di sini kalian pilih Java, lalu di sini pilih sesuai Android-nya. Semakin Android versi ke bawah, itu semakin banyak yang di support. Contoh, your app will run on approximately 13% device. Jadi, aplikasi yang kamu buat itu hanya 13% device yang support. Nah, ya itu caranya gimana? Kalian pilih aja, terserah. Yang misalnya Jelly Bean. Nah, maka aplikasi kalian akan berjalan dengan perkiraan 100% device. Jadi semua device bakal support. Jadi semakin lawas, semakin banyak yang bisa. Nah, di sini saya pengen penggunaan aplikasi tersebut sampai Lollipop. Nah, di sini untuk konten DSL ini recommended. Lalu kita pilih finish. Kita pilih finish. Oke, ini sedang generating source. Jadi kalian tunggu aja. Ini tergantung koneksi kalian masing-masing. Di sini saya akan skip sampai pada bagian ini selesai. Dan kalian harus tunggu download. Ini lama banget, sekitaran 5 sampai 1 jam. Karena kejadian orang bikin Android Studio, aplikasi Android itu lama banget karena di Gradle-nya ini. Ya, kenapa para programmer itu sangat membenci gajah. Gajahnya itu gajah Android ya. Bukan gajah PHP atau gajah SQL, tapi gajah Gradle ini nih. Salah lama. Coba kita searching. Kenapa gajah Gradle sangat lama? Atau why my Gradle will taking too much time? Nah, di sini juga ada cara mempercepat prosesnya. Kalian tinggal cari aja. Di sini ada optimalkan.
Di sini ada increase juga nih. Tergantung kalian. Kalau ini kan saya udah termasuk cepat ya. Tapi nggak tahu sih, tergantung sinyal. Jadi gitu. Nah, ini saya cut dulu ya. Saya cut. Nanti kalau udah selesai baru dibilang nyalakan lagi, oke? Oke guys, ini udah selesai akhirnya setelah beribu-ribu tahun. Oke, ini kan Android nih. Nah, ini diubah dulu nih ke project. Nah, ini kita masuk ke dalam bagian si activity manager. Nah, letaknya ada di mana sih? Letaknya itu ada di nih. Kalian baca di bawahnya nih. First TOAS app src main dress layout activity manager. Berarti pada di bagian app, lalu pada bagian src, lalu pada bagian lupa src main, oh ada di main, terus lalu rest. Nah di sini layout nih. Nah di sini nih kamu. Nah ini tinggal buka aja atau enggak di sini nih. Nah ini kan buka nih tampilannya begini. Sorry ini dikecilin. Nah ini itu kita masuk ke dalam ini select design. Kita pilih yang desain ya. Nah setelah itu kita zoom. Lama gede banget. Oke, segini lah ya, cukup lah ya. Nah ini kalau world kita hapus aja, ini nggak guna nih. Nah, sorry anjir, malah ke atas dia. Nah terus apa aja sih yang harus dibuat iniin? Oke, yang pertama itu adalah kita harus membuat yang namanya. Nah setelah itu kita ambil button ya, button ini taruh di mana ya? Kok nggak muncul? Nah, ini dia button. Kita taruh di paling atas ya. Oke. Nah ini kita tarik ke atas. Nah ini udah ke atas nih dia nih. Nah kalian tarik ke bawah. Nah kelihatan nggak sih? Oh nggak ada. Bawah lagi. Nah terus yang ini kalian ke kanan. Nah terus ini ke tengah lagi. Ini ke sini. Nah jadi deh ini namanya. Nah kalau ini, aduh. Kalau ini dia nggak ada karena di bawahnya itu harus ada dia. Makanya di sini nggak ada. Makanya cuma ada samping kiri dan kanan. Karena yang paling lengkap. Nah di sini kita pilih pada bagian ini kita pilih warp. Di sini kita width ya, width bukan height. Karena kita pengen panjangin. Jadi kita pilih yang 0 dp. Nah ini ya, aduh ini ada longgar di sini nih. Ntar kalian ketengahin ya, kalian kepasin ya. Atau nggak jelasin deh. Nah gini dah. Oke lah ya. Nah di sini kalian pilih 8 8 8. Nah di sini kalian tinggal cari atribut ya. Nah di sini untuk ID-nya terserah kalian bikin apa. Di sini teksnya ya, teksnya itu, aduh ini kok ada 2 sih, sorry. Ini teksnya, ini di sini apa ya? Di sini kita coba cari, oh toas ya, toas. Berarti kita kasih toas. Ini toas aja, atau nggak toas lah, toas. Nah toas. Nah di sini muncul ntar nih toas. Nah ini untuk ID kalian jangan sampai lupa ya. Kalau untuk ID kalian kasih nama aja toas ID atau ID toas biar nggak terlalu bingung. Nah ini kalian pilih refaktor aja. Nah setelah itu kalian ini 8, oh ke 8 ya. Nah setelah itu kalian nih mana sih, sorry. Nah ini kalian ketengahin sampai 50%.
nggak ada 50%. Nah, pas lah ya. Nah, setelah itu pada bagian teksnya, button ya, masih button ya, masih button. Ini udah tinggal kalian cari di sini, misalnya background. Oke, nih ini atributnya nih. Di sini atribut dan value. Application name-nya itu HelloToast. Company name-nya itu tadi com example. Yang ini mana ya? Oh, pencet klik kanan, pilih ya, nggak dikasih tahu ya letaknya di mana ya. Copy paste deh. Kalau nggak gini. Biasanya tuh dia ada di sini. Nah, ini dia. Com example first toast. Nah, di sini kan namanya first toast nih. Di sini namanya Hello World. Android. Nah, itu tergantung. Nah, kita lanjut. Nih, di sini tuh ada yang namanya desain di bawah. Nah, ini udah ya tadi ya. Bikin yang tadinya blueprint terus jadi cuman ini doang. Nah, di sini kita masuk ke bagian 2. Nah, ini udah ya tadi. Constraint udah. Nah, di sini kita ini 888 component tree. Fixed. Sorry. Tapi di sini component tree. Atribut width-nya fixed. Di sini sih harusnya ya komponen nggak ada ya komponen sets. Nah, ini setnya ini mana ya, bikin gambar kotak kayak gini. Lupa lagi. Jadi apa sih match constraint? Oh, di sini match constraint tuh. Nah, bener sih ini. Cuman kok nggak kotak ya? Kok nggak kotak sih? Oke, ini nggak kotak, nggak tahu kenapa ya. Tapi kayaknya kotak deh. Kalau misalnya bikin 2. Coba kita bikin lagi button di bawah. Geser. Kok nggak mau? Dia. Kok nggak mau kegeser sih? Geser. Nah, ada kan ya? Oke. Pencet. Terus sama kayak tadi, warp content 0 dp. Terus di sini pilih di sini 8. Ini tuh left button right. Harusnya ini dia kotak ya, tapi kok nggak mau kotak sih? Tapi nggak apa-apa sih, bisa. Nah, di sini kalian pengen ngubah. Oh ya, di sini jangan lupa untuk ID-nya. ID kalian ketik di sini nih. ID. Nah, di sini ID-nya ini kita masukin
Di sini apa sih namanya? Sorry, cara bikin kotaknya gimana ya? Lupa gak? Bener sih, komponen tree attributes. Fixed strike kan, wrap content. Oh, 8 kan? 8 DP. Match constraint. Udah, strike lane. Strike lane. Layout constraint. Oh, ini ya ampun. Berarti strike. Aduh, banyak banget lagi. Dibuat ke tengah ini apa ya namanya? Center. Oh, gravity. Gravity kita masukin center. Di sini juga sama. Center. Nah, oke, dia di tengah. Terus, tapi ini dia belum kotak ya. Apa ini ditarik ya? Nggak mungkin sih. Sorry. Layout constant, langsung di layout constant ini. Cuman nggak apa-apa. Terus di sini atributnya button toss. Color primary. Berarti background. Ini kita cari background. Nah, di sini backgroundnya ini. Nah, ini kan empty nih. Kalau masukin aja color. Bang, gimana sih caranya kita bikin warna sendiri? Nah, cara bikin warna sendiri tuh gini guys. Jadi kalian hapus dulu, kalian masuk ke bagian kode. Kodenya itu ada di sini kode nih. Ini kode. Nah, kode color tuh ada di pada bagian values. Nih, values color ya. Nah, di sini kalian masukin misalnya pengen warna apa. Misalnya saya pengen warna biru ya. Warna apa? Pengennya warna apa ya, guys? Merah ya. Kalian ketik aja di Google merah hexadecimal. Hexaco. Nah, ini dia warna merah. Di sini masuk ke Android lagi, kita masukin aja nama merah. Merah. Masukin. Setelah itu, nah merah kan di sini merah. Nah, setelah itu kalian masuk ke dalam activity main lagi, lalu buka lagi desain. Nah, pada bagian sini kalian ketik aja color merah. Nah, dia akan berubah jadi merah. Oh, nggak mau sih. Color merah. Oh, dia baru kotak tuh, baru jadi kotak nih. Backgroundnya color merah. Nggak warna merah. Lah, kok hilang sih? Ini loh warna merah. Nah. Oh, sorry. Harus dipencet dulu. Nah, merah. Bener. Tapi kok nggak warna merah ya? Color. Oh, ini teks colornya nih, kalau untuk warna color. Sorry. Sumpah gue lupa anjir. Ini kayaknya nggak perlu deh. Ini beloman. Untuk drive-nya itu ada di sini ya. Di grup kelas. Terus kalian pilih. Nih, ini kan grup kelas nih. Materi. Nah, kalian pilih yang 06. Terus Android pemrograman mobile. Lalu pilih yang namanya ini nih, unit 1. Nah, itu udah di bawah.
halaman 31 atau 32 ya, 33, 35. Nah, ini lanjut aja, kita bikin sendiri ya. Ini colornya warna apa ya guys, anaknya guys, background. Tapi kok nggak berubah ya? Berubah nggak? Kayaknya ada yang berubah deh. Coba oke. Style name-nya kok nggak mau berubah sih warnanya. Tapi ini ada jadi kotak. Loh, aku putih sih. Oh. Ini gambarnya. Oh, set background. Color. Set background. Sorry. Ini untuk ID-nya. Aduh, anjir lah. Ini udah. Terus ini udah. Terus ini udah. Terus ini udah. Nah, ini nih. Button toss. Color. Background attribute. Oh, ini nih, set text color. Ya ampun. Set the background. Backgroundnya udah warna merah, cuman aku nggak kena ya. Alah, apakah ngebug apa gimana ini? Color set Android kali ya? Sorry. Android color background dark. Lama kok malah putih, malah gini, kok nggak warna hitam ya? Coba kita ubah di sini warnanya merah. Color set color apa namanya ya? Lupa gua. Set pokoknya ada set background color deh kalau masalah. Set default background color. Coba default. Nah, ini deh. Design default color background. Terus untuk text colornya warna merah ya. Nah, kelihatan kan ya? Harusnya ini berubah ini, nggak tahu. Oh, ini backgroundnya kayaknya nih. Color link. Coba kita ubah kali ya. Warnanya misalnya FFFF 0000. Apa ini? Merah. Sorry, kepotong tadi ya. Waduh. Tadi sampai sini ya. Nah, yang tadi color itu tuh. Mana sih color? Nah, ini kan text color ya tadi ya. Sini kalian cari yang namanya background. Untuk ubah background di sini, backgroundnya itu color, design, default, background, color, background. Oke. Nah, terus nanti ntar kalau sudah, ini kan bagian sini nih, constraint-nya itu 888.
Lalu di sini kita masukkan layout width ini menjadi 0 dp atau mask constraint. Nah, setelah itu ntar bagaimana caranya dia bisa berubah jadi kotak? Nah, itu setelah kita telah memasukkan warna. Warnanya dari mana? Warnanya dari si text color. Nah, text color putih. Nah, nyalakan. Oke. Lanjut. Di sini untuk marginnya 888 biar ada celah sedikit di sini. Nah, kalau sudah di bagian ID button toss. Berarti ID-nya ini button toss ya. Tadi kita mati nih, aduh. ID-nya button toss. Berarti mana sih ID button toss? Nih, banyak button toss ID-nya. Terus colornya ini backgroundnya color primary. Backgroundnya berarti di sini background ya. Langsung aja background. Nah, di sini kalian color primary. Ini boleh juga desain default color background. Nanti kalau sudah, maka kalian tinggal set text color aja. Kalian cari di sini text color. Nah, di sini kalian pilih aja yang white. Nah, white ini untuk warna ini nih, positif. Nah, setelah sudah ubah teksnya menjadi toss. Nah, di sini kan udah nih teksnya toss. Nah, setelah sudah, maka kita buat button kedua yaitu button cone. Nah, button cone ini sama aja kayak ini, default ini. ID-nya itu button cone. Nah, ini backgroundnya ini warna putih. Nah, warna putih. Terus pokok ini cone, teksnya di sini button cone. Nah, ini untuk graffiti kita ketengahin. Di sini juga boleh ketengahin graffiti. Kalian boleh di sini cari graffiti. Nah, kalian pencet yang ini, lalu pilih pro pada graffiti. Nah, setelah sudah sini untuk kiri itu 8, ke bawah itu 8, ke kanan 8. Dan jangan lupa bagian sini itu harus 50 ya. Nah, setelah sudah layout width-nya ini 0 dp sama kayak yang di atas. Jadi pilihnya yang match constraint. Nah, setelah sudah kalian nah, kalau udah maka kita lanjut membuat si kotaknya ini. Nah, caranya gimana? Diulangi lagi ya. Oke, diulangi lagi. Dihapus. Pertama kalian pilih teks, lalu pilih text view. Tampilkan taruh di tengah-tengah. Jika sudah di tengah-tengah, maka pada bagian text view ini kalian ubah di sini text view ini teks ya, dengan 0. Nah, setelah sudah kalian klik aja di sini di sembarang tempat. Kalau sudah kalian pencet, kalian lebarin. Nah, apakah udah di tengah-tengah? Nah, kalau udah ke kananin. Kalau sudah ke kiriin. Kalau sudah ke bawahin, sampai sini count. Kalau sudah sampai ke atas. Sorry, atas sini. Nah, jadi dia di tengah-tengah. Jika sudah di tengah-tengah, maka kita masuk pada bagian si text view ini ya. Ini kan kalau sudah nih tos. Nah, di sini kita masukin namanya si ini button cone kan sudah button cone. Nah, ini udah kita lewatin aja. Ini udah selesai. Text view ini udah selesai. Nah, di sini icon ini showcone ya. ID-nya ini showcone. Terus yang di sini oke, pencet lagi ngasal refactor. Nah, di sini kita pilih text size ya. Size-nya itu saya salin di sini text size. Nah, di sini kalian pilih 160 SP. Nah, kalian pilih pencet. Lalu kalian lebarin. Lebarin. Nah, kalian ketengahin lagi. Inilah ya. Nah, kalau sudah kalian pilih namanya graffiti lagi untuk rata tengah. Kalian pilih center. Maka dia akan menjadi rata tengah. Pencet. Sorry. Nah, ini udah tengah belum sih? Nah, udah tengah. Terus di sini kita pilih untuk punya kita pilih match constraint. Di sini layout match parent
sorry, ini pencet nolnya, pencet dulu. Habis itu di sini kalian ketik 8 8 8 8. Nah, ini 49 kita ke 50-in. Ini 49 kita ke 50-in. Nah, kalau sudah, kita kembali ke bagian sini. Kita pilih 0 dp. Terus ini juga 0 dp. Nah, ada jadi di tengah gini. Terus untuk backgroundnya itu kalian bisa ubah dengan warna yang lain. Misalnya di sini backgroundnya mau diwarna. Banyak banget ya ini ya. Ini backgroundnya mau diwarnai misalnya warna color merah. Mau sih. Ini kalau kalian bingung warnanya, kalian pencet aja nih gambar pena di sini. Warna merah. Nah, tuh jelek banget ya. Skip. Warna hijau. Nah, ini kan cakep. Nggak tahu ya, ini kenapa warnanya begini ya. Harusnya di background ini keganti nih warnanya nih. Kayaknya ngebug dah. Nah, yaudah. Aduh. Oh, bisa dipencet. Weh, nggak bisa dipencet anjir. Aduh. Gimana nih nggak bisa dipencet? Weh, ngebug ini. Bentar. Relock dulu, relock. Aduh, ini relock dulu guys. Tadi nggak bisa dipencet, sumpah. Ngebug ini, fix. Atau keberatan ya? Nggak tahu. Nah, ini kalau kita sudah buka Android Studio, maka kita nggak perlu download lagi. So, we don't need connection internet again. Ini akan memuat semua yang kalian sudah bikin ya, jadi aman. Tuh, sorry. Ini apaan sih? Nah, aduh, lama sekali ini muter-muternya. Aduh, ini kalian kalau misalnya pengen nambahin warna di sini ya, di app, main, res, values, color XML. Nah, ini bisa dipencet lagi nih, tadi nggak bisa dipencet. Anjir lah, kata gua mah. Nah, di sini, ini backgroundnya nih ya, ini backgroundnya hijau. Nah, di sini nih, entah kenapa backgroundnya ini tuh, oh ini putih, tapi ini kenapa biru ya? Aneh ini, nggak tahu kenapa nih. Ngebug sih, ini gue yakin ini ngebug sih. Aduh, coba kali ya, kita ubah kali ya. Tapi nggak usah lah, biarin dah. Yang penting jadi. Nah, ini udah. Terus lanjut kepada bagian si ini udah semua sih. Udah. Tinggal ke bagian ini nih, komponen tree. Nah, ini kenapa nih merah nih? Nggak bisa dipencet kah? Kenapa nih? Nggak bisa dipencet guys. Nah, ini dah. Go to XML. Nah, ini teks kode kenapa nih? Kok error? Hard coded. Nah, cara menghapusnya gimana? Tinggal aja pencet sini. Pencet. Oke. Jadi. Nah, ini juga sama nih. Hard coded. Pencet. Oke. Nah, jadi. Terus tinggal balik lagi ke sini. Ini kenapa ada 3 ya? Nah, ini juga sama nih. Hard coded. Nah, ini kagak ada error. Tulisnya merah. Oh, color kontrasnya nih. Anjir. Berarti ini kagak cocok ya buat orang yang sakit mata. Anjir. Ya udahlah, bodo amat lah.
Yang penting warnanya hijau. Gua suka warna hijau kok. Nah, ini udah selesai. Bagian sini udah selesai. Nah, ntar munculnya di mana, Bang? Oke, munculnya tuh ada di sini tadi aktivitas tadi. Nah, terus kalau sudah, kita kembali kepada bagian setengah ini. Sorry. Ini apa ya? Oh, nah, main activity ini tuh harusnya dia muncul ya. Ini udah hijau nih. Wih, mantap. Ya anjir. Buttonnya terlalu gede. Ya bodo amat. Button gede. Mana sih? Sorry. Pencet. Nih, buttonnya terlalu gede. Button tasnya terlalu gede. Terus ini colornya. Oh, bisa diklik kanan ya. Klik kanan terus gambar lampu. Bilangin. Biarin lah, cuman warna doang kok. Terus. Nah, untuk ngatasin yang tadi string hardcoded itu ada di bagian string, koalus string. Nah, di sini nih. Kita ganti namanya tadi apa sih? No, text purpose. Nah, di sini kita ganti namanya itu button label count for count. Nah, ikutin kayak gini sih. Hello please. Results. Ini bisa lihat di sana sih. You need to use sequence. Nah, post message kok. Nah, di sini bagian XML Android ID. Ini di bagian ini ya, main activity. Berarti activity main. Terus di bagian button. Ini bisa nggak namanya? Toast. Oh, udah bisa berarti. Belum ya? Harus pakai string. Di sini kasih ini di mana sih? Button toast. Button toast nih, button toast. Berarti kita taruh di bawahnya. Masukin Android. Titik 2 on click. On click apa nih? Ini nih. On click Saltoas. Nah, terus di bagian button count button count on click count up, button count mana? Button count up. Nah, kalau sudah, nih XML-nya kayak gini. Kalian boleh ngikutin sama. Boleh taruh di bawah juga sih. Boleh taruh di bawah, boleh taruh di atas. Tapi saran saya taruh di atas saja. Nyalakan ya. Terus pada bagian activity main. Oke, berarti kita langsung buka di bagian activity main ini, main Java yang ini. Kita buka. Kalian ketik aja
Harusnya sih nggak perlu diketik, muncul sih public voice gitu-gitunya. Coba dimin dulu di sini. Oh ini nih, kalian dimin dulu di sini. Nah kalian pencet nih. Nah cara lihatnya gimana? Di titik main. Harusnya kok dia muncul, kok tuh nggak muncul ya? Pencet. Nah. ALT shift enter. Apa sih? Aduh. Method source is missing in my activity. Nah, ini udah ya. Dia otomatis. Nggak tau tadi kayaknya ngebug dah. Elah ngebug mulu nih. Ya pokoknya itu kalian dimin dulu di sini. Kalian pencet. Nah, udah auto kebuat ya. Udah sampai sini aja. Ini udah sampai sini. Gila ini udah 16 menit ya. Kalian kalau mau coba aja. Ini nggak tahu kenapa nih error. Nah, gitu lah. Oke, sekian. Thank you. Kalau misalnya ada yang kurang, tolong tanyain aja ya. Thank you. Tambahan yaitu di sini ya. Tadi kan string ya di bagian sini. Nah ini kan string count nih. Ini salah ya. Karena nggak ada. Karena threshold. Nah caranya itu kalian ke string ini. Nah di sini kalian buat di sini app name, nah button label toss, pokoknya sebagainya. Yang penting jangan satu huruf doang. Nah, misalnya kayak button, kayak count gitu-gitu. Nah itu beda. Harus dibedain dengan cara button label code atau enggak misalnya tombol label count gitu. Nah, hitung. Nah nanti ini kan sorry, tombol is typo. Nah pokoknya di sini kalian bebas ya namanya. Tapi di sini ada kasus saya. Di sini namanya itu button label count. Ini tuh dari mana ya kalau nggak salah? Dari data label count, dari color. Bukan dari color sih. Button label count. Kayaknya ini ngetik sendiri di sini. Ini kenapa tadi ada tulisan refaktor karena udah terdefinisi coy. Kalau belum terdefinisi ini bebas. Nah sebelum kalian menambahkan teks kayak gini nih, teks 0 terus kayak count, nah itu salah ya tadi. Harusnya ketika kalian ingin membuat update teks kayak gini, maka kalian harus mencari namanya. Misalnya di sini count ya, maka di sini string namanya itu adalah count. Kita salin aja, lalu kita taruh di sini, kita taruh di sini. Nah maka dia tidak jadi merah. Sama halnya dengan si tos ini nih. Tos kenapa nggak merah? Karena namanya sama. Tos tuh. Terus apa lagi? Nah ini 0, maka di sini kita 0. Initial value 0. Ini. Nah lihat deh di sini. Nah udah aman. Lupa ya bagian ini, lupa kerekam. Oke, thank you.